Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kiranya ibu-ibu dan seluruh keluarga dimanapun berada, senantiasa di dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan renungan, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami di dalam aktivitas yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini pun kami boleh menikmati berkat daripada-Mu melalui kecukupan, kesehatan, dan orang-orang yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, pada hari ini rasa syukur kami semakin lengkap ketika Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bisa kembali bersekutu melalui persekutuan doa KWJ Maranatha pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun setiap hati kami bisa memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan doa KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan pada kesempatan hari ini, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan terambil dari Roma 15 ayat 13. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing dari Roma 15 ayat 13 yang demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, judul renungan pada hari ini adalah Melangkah dalam Harapan. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan September tahun 2018, kita dihebohkan dengan berita adanya seorang pemuda yang terombang-ambing di Samudra Pasifik selama 14 hari lamanya. Pemuda itu bernama Aldi Novel Adilang. Ia adalah seorang pemuda yang berasal dari Manado, yang berprofesi sebagai penjaga lampu di Rompong. Rompong itu adalah sebuah rakit yang berada di laut yang berguna untuk memikat ikan-ikan supaya datang. Dikisahkan oleh Aldi bahwa peristiwa yang dialaminya itu bermula ketika tanpa ia sadari, 14 Juli 2018, tali rakit yang terhubung ke sebuah jangkar terlepas. Pada saat kejadian itu, teman-teman Aldi memang melihatnya, namun mereka tidak sanggup untuk menolong Aldi, hingga akhirnya rakit yang ditumpangi oleh Aldi itu berjalan terus ke lautan lepas dan semakin menjauh. Pada saat itu Aldi tidak pernah membayangkan kisah hidupnya akan menjadi seperti ini. Harapannya agar lekas mendapatkan bantuan dari kapal-kapal yang melintas, nyatanya tidak segera membuahkan hasil. Hingga 49 hari lamanya, ia harus terombang-ambing di lautan lepas
bertahan hidup dengan perbekalan seadanya. 1 hari mampu dilewatinya. 2 hari Aldi masih bisa bertahan. 1 minggu Aldi masih bisa bertahan. Namun setelah itu ia melihat bahwa ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk menyambung hidupnya. Namun ia masih bertekad untuk berusaha mencari ikan dan mengolahnya sedemikian rupa untuk menyambung hidup Aldi ketika ia berada di lautan lepas. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Aldi pun tetap mengalami puncak keputusasaannya ketika ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan usahanya untuk mendapatkan bantuan tetap tidak berbuah manis. Pada titik puncak keputusasaannya itu, Aldi memutuskan untuk bunuh diri. Ia sudah mengambil ancang-ancang untuk melompat dari kapal terjun ke dalam lautan. Namun ketika Aldi mengambil ancang-ancang itulah, ia kemudian berpikir, untuk apa lagi ia hidup? Ia merasa tidak mungkin lagi dapat kembali ke daratan dan bertemu dengan keluarganya. Tapi ketika di dalam hati Aldi berkecamuk seluruh perasaan, berkecamuk seluruh pikiran-pikiran yang membayangi kehidupan Aldi, pada saat itu ia merasakan ada kuasa yang jauh lebih besar datang menghampiri Aldi. Aldi merasa ada satu kuasa yang menahannya untuk tidak bunuh diri. Apa yang menyebabkan Aldi bisa mengalami kuasa tersebut? Ternyata menurut kesaksian Aldi, selama bekerja di Rompong, ia terbiasa membaca Alkitab dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Menurut kesaksian Aldi, apa yang dilakukannya itu tidak hanya untuk membunuh waktu supaya tidak jenuh, namun ia rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menggunakan waktu yang dimilikinya ini untuk belajar firman Tuhan. Dan ternyata kebiasaan yang dilakukan oleh Aldi selama bekerja di Rompong itu membuahkan hasil yang manis manakala ia didera dengan keputusasaan. Singkat cerita, pada 31 Agustus tahun 2018, ia ditolong oleh awak kapal Arpeggio Panama yang hendak bertolak ke Jepang, dan tepat pada bulan September tahun 2018, Aldi bisa kembali berkumpul dengan keluarganya yang berada di Manado. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang menarik dari kisah hidup Aldi Novel Adilang ini adalah ia memiliki semangat hidup yang sangat besar. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa manusia dapat bertahan hidup dan tidak mati meskipun menahan nafas selama 4 menit. Namun, manusia tidak bisa bertahan hidup di dalam 4 detik saja ketika ia kehilangan semangat hidup. Artinya, saudara-saudara, memiliki pengharapan menjadi salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh manusia. Sama halnya dengan kesaksian Aldi Novel yang 49 hari lamanya ia terombang-ambing di lautan lepas. Ternyata dia mampu, dia bisa
Tapi ketika beberapa menit saja ia merasa putus asa, lalu timbullah keinginan untuk bunuh diri. Namun pertolongan Tuhan turun atas diri Aldi Novel karena ia tidak kehilangan pengharapan. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang terperangkap dengan persoalan hidupnya kemudian menyerah pada situasi. Demikian pula ternyata yang juga terjadi pada jemaat Roma yang pada saat itu sedang mengalami himpitan masalah. Menghadapi situasi yang demikian, Rasul Paulus pun menulis surat kepada mereka dan memberitakan bahwa masih ada harapan bagi mereka. Paulus memberi penguatan kepada mereka berdasarkan tulisan Yesaya yang berkata bahwa Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Itulah yang diyakini oleh Israel ketika mereka pada masa pembuangan, ketika Yesaya menyampaikan nubuatannya manakala Israel di dalam penjajahan. Tetapi Yesaya berkata kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa kondisi yang dialami Israel akan berakhir dan Allah yang Maha Kuasa itu akan menolong mereka. Maka janganlah mereka kehilangan pengharapan. Apa yang dialami oleh bangsa Israel itu kini diingatkan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sehingga di dalam Roma 15 ayat 13, Rasul Paulus menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu keyakinan ditunjukkan Paulus dalam doanya agar kiranya orang-orang Roma percaya bahwa Allah yang adalah sumber pengharapan itu senantiasa akan memenuhi mereka dengan segala sukacita. Berbicara mengenai sukacita, harus kita pahami dan tanamkan di dalam hati serta pikiran kita masing-masing bahwa sukacita itu tidak berasal dari manusia karena bergantung pada sebuah situasi kondisi. Contohnya, bagaimana kita dapat bersukacita sedangkan kondisi sekitar kita pada saat ini masih belum kondusif karena adanya pandemi COVID-19. Kita dapat temui adanya korban jiwa. Sekalipun sekarang sudah menginjak kenormalan baru, namun aktivitas yang kita lakukan tidak bisa sebebas dulu. Bahkan ketika kita bekerja, ketika kita bersekolah, kita masih harus berhadap-hadapan dengan pandemi COVID-19, dengan virus yang sewaktu-waktu bisa menulari kita. Dengan kondisi demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada perasaan gusar, perasaan khawatir di dalam hati kita. Memang ada di antara kita juga yang sudah bisa bekerja, tapi ternyata masih belum bisa seleluasa dahulu, bahkan daya beli pun juga belum terlalu tinggi. Ketika kita memikirkan hal tersebut, seringkali kita merasa hati kita kembali melemah. Tapi pada saat ini Rasul Paulus berkata, jikalau umat telah hidup di dalam pengharapan Tuhan, maka ia akan beroleh pengharapan yang pasti. Ia percaya bahwa sukacita tidak bergantung pada situasi kondisi, melainkan sukacita itu berasal dari Allah yang beserta dengan manusia sehingga ia tetap bersukacita. Sukacita itu muncul
karena manusia merasa tidak pernah bisa lepas dari kasih Allah. Allah mengasihiku, Allah besertaku, Allah memimpinku, maka aku terus melangkah dalam pengharapan. Di dalam ayat ke-13 ditulis supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya, dengan kekuatan Roh Kudus itu, saudara-saudara semuanya, kita semuanya terus berjalan, terus diberi kekuatan. Apalagi yang sekarang perlu kita khawatirkan? Sekalipun persoalan hidup menghimpit, namun jika iman kita kuat, kita terus berpengharapan, maka kita akan terus teguh melangkah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hati kami. Kiranya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu terus bisa melangkah di dalam harapan, sebab Engkaulah sang sumber pengharapan yang selalu memberikan kepastian di dalam hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk terus bersabar, ajar kami untuk terus menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk memberikan berkat bagi kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan hari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi dasar di dalam kami melakukan aktivitas di kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih, persekutuan doa bersama dengan KWJ Maranatha GKJ Sampangan Keratenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.